Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi statistika ekonomi untuk uji homogenitas varians populasi. Jadi untuk uji homogenitas itu dilakukan ya untuk mengetahui apakah data variabel yang kalian miliki yaitu X dan Y-nya itu bersifat homogen atau tidak. Nah, uji homogenitas ini dilakukan untuk prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Ya, jadi kalau untuk kalian melakukan regresi tidak perlu melakukan uji homogenitas. Ya. Untuk uji homogenitas yang akan saya bahas di sini adalah kita melakukannya dengan uji Bartlett. Ya. Nah, karena dia ini merupakan uji hipotesis, maka masih sama ya, kita masih punya 5 langkah uji hipotesis ya. Nah, kita juga kita akan mulai ya dari yang pertama yaitu persamaan hipotesisnya. Ya, untuk persamaan hipotesisnya ada H0 dan H1. Kalau untuk uji homogenitas varians populasi itu dia kelompok populasinya itu pasti lebih dari 2 ya. Kenapa lebih dari 2? Karena kalau hanya ada 2 kita menggunakan uji 2 varians ya. Kalau lebih dari 2 maka kita bisa menggunakan uji homogenitas varians populasi. Di sini variansnya ada bisa varian 1, 2, 3. Saya kasih tanda titik-titik artinya tergantung ada berapa, dan ini K ini tergantung ada berapa kelompok sampel atau kelompok populasi dari data yang kalian punya ya. Untuk H1-nya lebih simpelnya kalau kita menggunakan kalimat ya. H1 adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku ya. Kenapa harus pakai kalimat? Karena kalau tidak pakai kalimat kalian harus menuliskan semua kemungkinan yang ada ya. Jadi misalkan kalau misalkan di sini varian 1 tidak sama dengan varian 2 tapi sama dengan varian 3, sama dengan varian 4, atau varian 1 sama dengan varian 2 tidak sama dengan varian 3, dan banyak lagi kemungkinannya. Tergantung ya ada berapa banyak kelompok sampelnya. Makin banyak kelompok sampelnya maka makin banyak pula kemungkinannya ya. Karena tidak praktis kalau kita menuliskan semua, maka kan lebih efisien kalau kita menuliskan kalimat saja. Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Itu untuk H1-nya ya. Nah, kemudian untuk critical value-nya kita kembali memakai tabel chi-square atau chi kuadrat ya. Di sini chi kuadratnya itu 1 minus alpha titik koma k min 1, di mana k-nya itu merupakan banyak kelompok sampel. Ingat ya, jadi bukan banyaknya data lagi tapi banyak kelompok sampel. Kelompok sampelnya ada berapa ya. Nah, untuk critical value-nya di sini adalah ini ada syarat dari kita reject H0 ya. Reject H0 apabila nilai tes statistiknya lebih besar dari nilai critical value-nya. Ya, ini sebenarnya sama nih. Jadi kita tolak H0 atau kita reject H0 apabila nilai tes statistiknya lebih besar atau sama dengan nilai critical value-nya ya. Yang ketiga adalah kita menghitung nilai tes statistik ya. Kita menggunakan uji Bartlett. Untuk uji Bartlett rumusnya seperti ini. Chi-square hitung ya sama dengan ln 10 dikalikan dengan B dikurangin jumlah NI min 1 dikali dengan log varians. Nah, ini memang nanti harus kalian buat tabelnya untuk lebih memudahkan perhitungan ya. Langkah keempatnya tidak saya tulis tapi sama ya. Jadi untuk langkah keempat kita itu bandingkan critical value dengan nilai tes statistik. Langkah kelima kita ambil kesimpulan, itu sama ya. Nah, untuk perhitungan tes statistiknya ya, karena tadi rumusnya agak panjang, kita harus carinya bertahap. Yang pertama adalah kita mencari varians gabungan dari semua sampel, varians gap ya. Itu sama dengan caranya N1 dikurangi 1 dikali dengan varian 1 ditambah nanti dengan N2 kurang 1 kali varians 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini bukan N1, ini NI ya. Kemudian ditambah dengan jumlah dari NI kurang 1. Jadi N1 kurang 1 ya ditambah N2 kurang 1 tambah N3 kurang 1 dan seterusnya ya. Yang kedua kita mencari nilai B-nya.
Nilai B-nya itu adalah log dari varians gabungan dikali dengan jumlah dari NI kurang 1. Jadi tadi yang nilai di sini ya, setelah kalian dapat, kalian log kan, log dari nilai ini dikali dengan jumlah NI kurang 1. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita baru masukkan rumus nilai tes statistiknya. Ya, yang tadi ln 10 dikalikan dengan B dikurangi jumlah dari NI kurang 1 kali log varians ya. Jadi sebenarnya ln 10 itu tidak perlu kalian cari, kalau di kalkulator itu sudah langsung ada ln 10 nilainya berapa ya, tapi nilainya seperti ini. Ln 10 sama dengan 2,3026. Oke, selanjutnya adalah ini tabel dari uji Bartlett-nya ya, tapi nanti untuk yang ini satu per dekanya akan saya skip ya. Kita akan pakai tabel yang memang benar-benar dipakai di perhitungan ya. Oke, ini ada contoh soal, ini akan kita bahas ya. Jadi kalian diminta melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji Bartlett ya. Apakah keempat sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau tidak, dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Jadi di sini ada datanya sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 dengan variansnya masing-masing ada, banyaknya data juga masing-masing ada. Nah, perlu diperhatikan di sini contohnya ini adalah variansnya sudah diketahui, tapi nanti juga ada soal yang sampelnya itu yang diketahui adalah data kasarnya, jadi belum ada variansnya, jadi harus kalian cari dulu. Nanti kita juga akan ada latihan soalnya. Oke, kita ke Excelnya ya. Tadi untuk yang pertama adalah soalnya ini ya, ada 4 sampel ya, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 ya. Di sini saya juga sudah pindahkan untuk langkahnya ya. Berarti di sini H0-nya adalah seperti ini ya, varian 1 sama ini simbolnya agak berbeda tapi punya varians ya, simbol varians populasi. Varians 1 sama dengan varians 2 sama dengan varians 3 sama dengan varians 4. Untuk satunya gimana? Kita pakai kalimat ya. Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai critical value-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nilai tabel atau critical value-nya ya. Untuk nilai tabel atau critical value-nya kita tadi pakai tabel chi-square ya. Untuk tabel chi-square yang dibutuhkan adalah dk dan alfa ya. Untuk dk-nya tadi ini k-nya K-1 ya. Kemudian K itu apa? K itu adalah banyak kelompok sampel. Kelompok sampelnya ada berapa? Ada 4. Maka dk-nya adalah 4-1. Oke, kemudian alfanya itu dia 5% ya, alfanya 5% ya, berarti di sini kan kita butuhnya 1 minus alfa, berarti ini sama dengan 1 dikurangi dengan nih, jadi 95%. Jadi kita akan pakai data yang dk-nya 3, alfanya ini aja yang kita pakai adalah 1 minus alfa 95%. Ini sudah ada saya kopaskan tabelnya ya, ini partial tabel dari chi-square ya, tadi 0,95 ya, 0,95 ya, kemudian dk-nya 3 ini. Jadi kalau kita lihat ya, kita pakai merah, ini 0,95 ya. Nah, kemudian dk-nya 3 ya, maka angkanya adalah kalau kita tarik garis, nah nih ya, jadi 7,815 ya. Itu kita pindahkan ya ke sini, jadi dia sama dengan 7,815. Itu untuk nilai tabelnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke nilai menghitung nilai hitungnya atau nilai tes statistiknya ya. Kita harus buat tabel seperti ini untuk memudahkan ya. Jadi kita tuliskan sampelnya. Di sini sampelnya ada boleh tulis sampel 1 2 3 4 5 gitu ya, tapi ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi ini boleh kita tulis lah di sini ya, sampel 1, sampel 2, sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4 ya. Banyaknya sampel itu di sini kita pindahkan aja ya, 20
15, 15 dan 20 ya. Berarti kalau DK-nya di sini adalah masing-masing ini min 1 ya. Nih sudah saya hitung ya. Kemudian variansnya tinggal kalian cari pakai rumus aja ya. Tapi ini kan variannya sudah ada ya. Ini kalau variansnya udah ada tinggal kalian pindahkan aja nih. Ini pindahkan ke sini. Kalau variansnya belum ada kalian bisa cari pakai rumus varians ya. Ini juga sudah ada ya, masing-masing 81, 144, 225 dan 361. Nah, untuk log varians kita pakai function jadi sama dengan log kali ini, kali yang ini ya. Nih, log kali ini. Oke. Ya. Nah, ini ya. Log dari 81. Ya. Kemudian kita butuh lagi DK kali log varians. Ya, DK kali log varians ya. Berarti yang kolom ini dikalikan dengan kolom ini. Ya. Kita cek. Nah, ini kolom DK kali kolom log varians ya. Udah dapat. Kemudian ini kita jumlahkan. Ya. Nah, setelah dapat ini baru kita cari tadi yang pertama ya. Kita diminta untuk mencari apa nih? Varians gabungan. Varians gabungan itu caranya N1 min 1 dikalikan dengan varians 1. Jadi artinya kan DK dikalikan dengan variansnya ya. Jadi DK kali varians yang pertama ini 19 kali 81 ditambah 14 kali 144 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini rumusnya ya. Nah, ya ini kali ini ya ditambahkan dibagi dengan ini kan bawahnya ini sama dengan DK total DK-nya ya, N1 dikurangin 1 ya. Ini kita lihat jumlah totalnya adalah 66. Oke, setelah dapat varians gabungan kita cari log dari varians ini ya, log varians gabungannya, log varian gabungan, log vargap ya, atau kalau biar nggak bingung log varians gabungan ya. Log varians gabungannya itu tadi caranya adalah nih ya, log dari varians gabungan, jadi tinggal ini dilogkan aja. Nah ya, ini nah log dari atas ini. Kemudian B nya itu adalah nih ya, log dari varians gabungan dikalikan dengan ini nih ya, DK nya kan jumlah dari NI kurang 1 itu adalah jumlah DK ya. Ini nah yang ini jumlah DK dikalikan dengan log varians gabungan ya. Setelah dapat datanya maka kita bisa menghitung yang namanya C kuadrat hitungnya, chi-square hitungnya ya. Ln 10 kali B dikurangin DK log varians ya. Nah ini ln 10 ya, tinggal tulis ln 10 nya dikalikan dengan ini ya, B nya dikurangi dengan DK log varians ya, sehingga didapatlah dia 10,698. Tadi catatannya adalah jika nilai tes statistik lebih besar atau sama dengan critical value, maka kita tolakkan 0. Nah, di sini kita lihat nilai tes statistiknya adalah 10,698, nilai tabelnya adalah 7,815, maka dia itu tolakan 0 ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah karena nilai C kuadrat hitung 10,698 lebih besar dari nilai C kuadrat tabel 7,815, maka reject H0 pada alfa 5%. Jadi kalau reject H0 artinya apa? Ya, jadi artinya variansnya tidak sama ya. Artinya keempat sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang tidak sama. Itu kalau reject H0. Ya. Itu tadi latihan kalau datanya diketahui variansnya langsung ya. Sekarang kita punya latihan yang kedua ya, apabila apabila datanya seperti ini ya. Jadi ada data kasar namanya nih ya. Data kasarnya ini ya, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Tidak diketahui berapa variansnya.
Ya, pertanyaannya adalah ingin diteliti apakah kelima kelompok sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau tidak dengan taraf nyata 10%. Ya. Ini kemudian kita kita lihat untuk yang H0-nya ya, H0-nya sama nih, ini sudah nih kita bawa ke bawah ya biar nggak bingung ya. Jadi untuk H0-nya tadi mu1 sama dengan mu2 ya. Ini sebenarnya kalau mau lebih tepat lagi adalah mu kelompok 1 sama dengan mu kelompok 2 sama dengan mu kelompok 3 sama dengan mu kelompok 4 sama dengan mu kelompok 5. Ya, jadi jangan tuliskan seperti ini. Ya, tuliskan sesuai dengan kondisi soalnya. Ya. Jadi saya bisa ganti apa enggak nih? Coba kalau 1. Ini bisa nggak? Kalau 2 ini kalnya di atas. Nah, oke, nggak apa-apa, nanti tinggal ini ya. Jadi harusnya ditambahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. H1-nya gimana? H1-nya adalah paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Ya. Untuk critical value-nya ya, tadi DK-nya itu adalah K-1. K-nya sama dengan banyak kelompok sampel. K-nya ada berapa? K-nya itu ada 5. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Ya. Kemudian untuk alfanya tadi 10% ya. Karena dia 10% ya, maka di sini sama dengan 1 dikurangi 0,1. Jadi 0,9. Ya, kita lihat di tabelnya 0,9 yang 4 tadi ya. Oke, kita pakai yang beda ya. Ini oke. Dia 0,9 tadi ya, 0,9 ya, kemudian itunya 4. Ya. Maka di sini kalau saya tarik garis adalah nah, ini ya, 7,779. Ya. Ini nilai tabelnya 7,779. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita buatkan tabel ya di sini. Jadi saya tambahkan kelompok 1 ya sampai dengan kelompok 5. Ya. Sampelnya ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ya. Sama semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ada masing-masing 8 ya. DK-nya berarti ini dikurang dengan 1 ya. Nah, untuk variansi apakah sudah ada? Belum ada. Berarti maka kalian harus mencari pakai rumus sama dengan pakai rumus function ya, sama dengan varians. Ya, jadi ini contohnya varians dari ini. Ya. Kalian cari satu-satu untuk setiap kelompok yang ada. Kalau di sini ada 5 kelompok. Ya. Kemudian selanjutnya adalah log varian, sama seperti tadi, log dari ini. Pakai function juga sama dengan log ini, ya. Oke. Nah, untuk DK log varians juga sama, ya. Ini sudah dihitung, jadi ini sama dengan log varians dikalikan dengan DK. Ya. Kemudian kita totalkan. Ya. Mencari varians gabungan tadi ya. Cari varians gabungannya juga sama ya. Ini tinggal, nah ini masing-masing DK dikalikan dengan varians per kelompok dibagi dengan total dari DK-nya. Total DK-nya ini. Oke. Kemudian log varians gabungan, ya ini saya log varians gabungan. Oke, log varians gabungannya sama ya, berarti log dari ini. Ya. Oke, log. Kemudian nilai B-nya, B itu, nah ini log varians gabungan
kalikan dengan DK-nya. Ya. Kemudian kita bisa menghitung C kuadrat hitungnya. Sama seperti tadi ya, ln 10 dikalikan dengan B-nya dikalikan dengan DK log varians. Sehingga dapatlah nilai tabelnya 0,5766. Nilai C kuadrat hitungnya 0,5766. Tadi bandingkan dengan si nilai tabelnya. Ya, nilai tes statistiknya itu lebih kecil ya. Karena lebih kecil maka ini do not reject H0. Ya. Kalimat lengkapnya gimana? Nah, karena nilai tes statistik itu 0,5766 lebih kecil dari nilai tabel 7,779, maka do not reject H0 pada alfa 10%. Kesimpulannya apa? Kalau do not reject H0 berarti sini ya, artinya kelima kelompok sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Ini bukan keempat ya, kelima kelompok sampel. Oke, kelima kelompok sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Oke, itu contoh dari homogenitas varians ya. Saya harap kalian bisa melakukan perhitungannya by Excel juga. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.